Oke. Saudara rasakan nggak apa yang saya doakan tadi? Seringkali kita ini berbuat dosa ketika kita tidak melakukan dosa. Loh, aneh bukan? Sebab konsep dosa selama ini buat kita berzina, mencuri, membunuh, dendam. Betul, itu memang dosa. Tapi jangan marah ya kalau saya ngomong. Kau ambil alih seluruh hidupku. Percaya kalau para malaikat dengar kita ngomong gitu, jawab mereka serentak, pret. Lu maaf, betul tidak? Lu cengong, lu ya atau tidak? Kenapa mereka jawab pret? Lah yo, ngomong dong itu loh. Serius loh saudara. Banyak kita berbuat dosa ketika kita sedang tidak berbuat dosa. Kita berbuat dosa karena mulut kita dengan perbuatan kita beda. Itu dosa tidak? Nah, maka itu ojo asal mangapun gitu. Maaf ya gak Jawa ya yang ada di rumah. Jangan asal buka mulut. Semua permasalahan yang kita hadapi, semua permasalahan yang kita alami, semua permasalahan yang terjadi di hidup kita, saudara, karena konsep ini tadi. Ketika kita bisa berserah penuh kepada Tuhan, penuh ya. Coba saya pikirkan baik-baik. Apa konsep atau apa bentuk kita berkata berserah penuh, kau ambil alih seluruh hidupku? Itu menurut saudara bagaimana? Ngerti nggak pertanyaan? Nah ini jawaban itu. Ngerti nggak? Itu bentuknya kayak apa? Tunduk, oke, tapi kurang jelas, masih abstrak. Pasrah. Taat. Ayo. Oke, saya persempit dulu. Jujur. Ya. Apa yang paling sulit dalam bagian hidup kita untuk kita serahkan penuh kepada Tuhan? Yang paling sulit apa? Betul. Yang kencang. Dompet. Itu yang paling sulit. Tahun 76 di Gedung Balai Sahabat Jalan Genteng Kali, saya nggak akan lupa. Waktu itu Pak Tong belum doktor, ya Pendeta Stephen Tong bertemu dengan banyak hamba-hamba Tuhan, kami diundang. Yang mengadakan itu almarhum Pak Leo Sutanto dari Jalan Ngagel Jaya Barat, berapa dia? Namanya Pelayanan Bagi Yesus tahun itu. Nah, ketika Pak Tong nantang, ayo siapa yang mau menyerahkan diri kepada Tuhan? Setelah dengar khotbah yang luar biasa, hampir nggak ada yang nggak angkat tangan. Semuanya angkat tangan, termasuk saya juga. Nah setelah itu Pak Tong berkata stop, kita buka mata semua. Siapa sekarang yang berani menyerahkan semua uangnya kepada Tuhan? Gak ada satu pun yang kata. Ternyata Pak Tong berkata jauh lebih mudah menyerahkan hidup daripada menyerahkan dompet. Itu fakta. Nah, bukan ada banyak orang salah konsep. Maka itu kenapa banyak orang kaya kecewa dengan gereja. Izinkan saya mengatakan kalimat ini karena tanpa disadari ada cukup banyak pendeta salah ngomong di dalam menantang. Saudara, mari saudara kita berikan kepada Tuhan, saudara. Ini wah dengan apa ya, gaya bahasa, dengan cara macam-macam kita ngerti sendiri. Ya, jemaat yang gampang dipuji pendeta pasti kena kalau gini. Maaf saya ngomong. Betul enggak? Pasti kena. Dengan iming-iming, nanti akan diberkati semuanya. Nah di bagian ini saja sudah salah.
satu-satunya agama di dunia ini. Ya, saya ngomong dulu, satu-satunya agama di dunia ini yang Tuhannya tidak pernah minta persembahan apa-apa, hanya Tuhan kita. Semua agama di dunia ini pasti ada peraturan untuk memberi sesuatu kepada Tuhan. Ngerti kata sesaji? Ya, persembahan. Lihat tuh, semua agama di dunia itu pasti ada. Nah, alasannya ada 3. Nah, saya mempelajari agama-agama di dunia ini hanya untuk ngerti. Alasannya ada 3. 1, itulah sifat dasar manusia. Ya, kita ini sering memberi orang yang bisa beli sendiri. Renungan kalimatnya. Ya atau tidak? Kita sering kali memberi orang yang bisa beli barang yang kita beri. Salah atau betul konsep ini? Lo jawab, salah atau betul? Betul. Kenapa? Padahal kalau kita mau memberi, itu justru beri kepada orang yang gak bisa beli. Iya atau tidak? Jawab penreduk pangele. Iya toh? Untuk apa kita memberi kepada orang yang bisa beli sendiri? Jadi motivasinya ayo. Bukan timbal balik. Kalau aku memberi orang yang miskin, tidak dapat apa-apa. Nah, seperti itu konsep agama-agama memberi kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan sesuatu. Kedua, motivasi orang beragama memberi, dan itu berlomba-lomba. Itu dengan model motivasi penyuapan. Tuhan kalau kita beri sesuatu pasti jadian. Maka itu berapa banyak orang Kristen punya konsep ini. Ya, berapa banyak? Sekarang sih sudah mulai berkurang. Berapa tahun yang lalu? Ada berapa orang gak bisa ke gereja karena alasan macam-macam. Terus titip persembahannya. Pernah gak? Lu pernah gak tahu itu? Ya, tujuannya apa yuk? Itu. Jadi kalau aku sudah memberi apa-apa kepada Tuhan, Tuhan pasti mingkem. Tuhan pasti. Yang ketiga, kenapa banyak orang memberi di dalam agama? Nah, ini yang paling jahat. Cuci uang, money laundering, ngerti? Mencuci uang hasil kejahatan paling gampang itu di dalam agama, aman. Tetapi di dalam kekristenan, persembahan yang Tuhan minta adalah hidup kita, bukan sesuatu. Begini caranya mikir ya, supaya kita tahu. Dan tolong hamba-hamba Tuhan, kalau masih ada konsep yang salah, bertobatlah kita ini. Jangan mengiming-iming jemaat dan berkata, saudara, mari kita dengan sungguh-sungguh memberi kepada Tuhan. Jangan, itu kalimat yang salah. Coba, ada nggak sesuatu yang Tuhan nggak bisa buat? Betul? Apa yang terjadi? Ini Pak Tony nggak ada ini ya. Ya, pemilik restoran kita pakai Bonami. Apa yang terjadi pada Pak Tony? Kalau ada orang mau bertamu ke rumahnya dan Pak Tony orang ini nggak kenal, kalau Pak Tony ini punya bakery. Nah, dengan maksud yang luar biasa, orang ini cari roti yang paling enak di Surabaya, dan beberapa orang menunjukkan rotinya itu ya Bonami. Maka ketika orang ini sampai ke Bonami, dia tanya kepada penjualnya, tolong ya Bu atau Pak, pilihkan roti yang paling enak dan paling mahal, karena ingin memberi. Dan gitu dapat, wah dia beli.
dengan hati, wih pasti Pak Tony senang ini karena roti paling enak. Sampai di rumah, ya Pak Tony yang nggak mungkin, lu ini kan rotiku, nggak mungkin dong yang ngomong begitu. Oh terima kasih ya, tadi beli di mana? Misalnya. Nah, terus anaknya Pak Tony paling kecil keluar. Ngerti? Anak-anak bagaimana? Oh, lupa itu rotinya Papa, pabriknya Papa. Ngerti nggak? Lu ngerti nggak contohnya? Jadi ada nggak sesuatu yang bisa berkenan kepada Tuhan atas pemberian kita kalau dia bisa buat semuanya? Lu renungkan itu. Lu ngerti nggak? Maka itu banyak gereja salah dalam menantang orang untuk memberi. Motivasi sudah salah. Apa yang kita bisa beri kepada Tuhan yang bisa menyenangkan dia? Wong dia bisa buat semua. Lu jawab ya atau tidak? Maka itu harus berubah konsep kita. Kau ambil alih seluruh hidupku, ku berserah penuh. Itu semuanya. Coba renungkan satu hal ini lagi. Jujur, kalau kita berdoa, kita ke gereja, kita melayani. Dengar ya pertanyaan saya, ada tidak itu sebagai hobi dan kesukaan orang itu? Ngerti nggak pertanyaannya? Nah saya tanya kok, ada nggak? Ada. Nah maka itu kita harus ngecek. Untuk berdoa, untuk berpuasa pun kita harus tahu ini untuk apa dan untuk siapa. Sebagian besar dalam motivasi kita berbuat apa saja. Vin depan sini, Vin. Berbuat apa saja yang bentuk rohani juga. Dengar? Belum tentu itu untuk kesenangan Tuhan. Betul atau salah saya ngomong? Nah, belum tentu kalau kita senang, ya dengar ya. Belum tentu kalau kita senang melakukan sesuatu terus Tuhan melok senang. Bisa atau tidak? Bisa. Jadi apa yang kita senang kita lakukan, belum tentu Tuhan merasa senang juga. Karena motivasi yang salah dalam hidup kita. Sebelah sini, Taufik Elias masuk. Ini yang kita harus ubah dalam konsep hidup kita. Cek apa saja yang kita lakukan, dengar ya, walaupun atas nama Tuhan. Dan kita berkata, aku buat ini untuk Tuhan. Kedengarannya bagus. Aku melakukannya ini karena Tuhan. Dan aku buat ini untuk Tuhan. Kedengarannya bagus atau tidak? Wih, luar biasa. Tapi dengar, belum tentu Tuhan suka. Betul gak saya ngomong? Nah, maka itu harus kita cek. Karena ada manusia yang hobinya melayani. Loh ya atau tidak saya tanya. Kalau nggak melayani bukan nggak berdosa, gatal gitu. Maaf saya ngomongin. Berapa hari aku kok rasa nggak enak ya? Kenapa? Oh aku belum melayani. Salah. Bukan begitu. Maka itu kita harus tahu betul-betul apa yang Papa inginkan dalam hidup kita. Kalau kita bisa tahu apa yang Papa inginkan, pasti kita nggak akan salah. Gini aja dah, contoh yang paling gampang. Kalau ya paling anak-anak kecil di sini ada berapa anak kecil? Yang gede-gede kita bahkan pernah pacaran bukan? Bagaimana
cara paling bagus menyenangkan pacar kita? Kasih salah. Gini loh, bukan barangnya. Cara menyenangkan orang yang kita kasih. Jangan memberikan yang dia nggak suka. Nek pacarmu gak doyan pete, aja pete jengkol rek. Ngerti kan? Orang gak suka pete, kamu kasih pete. Nah, begitulah kita bisa menyenangkan hati papa kita kalau kita tahu yang dia suka itu apa. Dan kalau kita tahu dia gak suka, ya jangan diberi. Amin. Gampang bukan kalau melihat itu? Nah, bagaimana caranya kita tahu apa yang dia suka? Ada kok ayatnya. Oke, ini yang pertama. 1 Timotius 2 ayat 4. Ini ayat yang paling jelas di Alkitab. Apa yang Bapak suka? Udah, 1 Timotius 2:4. Ayo kita baca. 1, 2, 3. Yang ayo banter. 1, 2, 3. Yang menghendaki, yang menginginkan, yang disukai, yang dicari oleh Tuhan, yaitu supaya semua orang diapakan, diselamatkan, bukan dikristenkan. Catat. Di ruangan ini ada satu keluarga Buddha. Jangan tanya saya. Dan mereka datang bawa tukang pijitnya yang Muslim. Unik. Loh, unik gak mendengar ceritanya? Ada di antara kita. Dianya Buddha, tapi sering dengar firman Tuhan karena mereka rindu. Dan mereka ngajak tukang pijitnya yang Muslim. Dan tadi waktu saya lihat mereka, wih, luar biasa. Masalahnya, Kristen ini keseretan kabeh. Ngerti kata itu? Kenapa Kristennya keseretan? Ya habis makan gak dilem. Kalau Kristen kita tidak benar sebagai murid Yesus, yaitu tadi kita sulit memenuhi yang Papa suka. Maka itu gak kebetulan hari ini ada satu keluarga yang belum Kristen mengajak satu keluarga lagi yang Muslim. Unik ya? Loh ya, nanti ada satu jawaban. Nah harusnya kita malu dong yang Kristen. Jadi kalau yang Tuhan kehendaki bukan buatkan gedung gereja, buatkan kebaktian, belikan alat musik yang mahal, sound system yang wah, berikan atribut-atribut ini, barang ini, pakaian itu, buatkan acara ini. Bukan. Yang dia kehendaki cuma satu, supaya ayo semua orang diselamatkan, bukan dikristenkan. Beda loh saudara. Beda. Tanggal 28 Juni yang lalu saya punya pengalaman yang unik sekali, dan itu luar biasa. Di antara guru-guru kami di Nabire itu ada kakak beradik, dua-dua cowok. Bersama istri mereka masing-masing, mereka jadi guru. Nah, mereka ini orang Jawa tapi transmigrasi. Sudah lama gabung dengan kami sejak tahun 95. Jadi sudah 23 tahun. Nah, 28 Juni itu papa mama mereka, orang transmigrasi orang Jawa ya, merayakan 50 tahun pernikahan. Nah, kami tuh nggak tahu kalau mereka dua kakak beradik ini saling tawar-menawar. Masa sih ngundang Pak Daniel ke desa kami? Nah, jadi saya tuh nggak ngerti kalau mereka itu kasak kusuk sendiri. Nah, terus Pak Edo, wakil saya itu pendeta juga, dia bilang, ini papanya Kevin dari sini. Oke, sebetulnya Sabto itu ingin ngundang kita. Ya kenapa nggak mau? Habis dia takut kok nggak enak di kampung. Saudara dengar ya desanya. Desanya itu, nah kok jadi lupa. Sumbersari lahan 2. Kenapa ada kata lahan? Karena transmigrasi.
Sumbersari lahan 2, kecamatannya Sungai Nyamuk, ada juga di Sungai, kabupatennya Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Ketika saya dikasih tahu, terus gede-gede, di mana? Ayo coba saudara dengar namanya, bisa bayangkan nggak? Terus saya tanya, gimana ceritanya? Untuk ke sana bagaimana? Paling gampang naik pesawat, turun Banjarmasin. Nah dari Banjarmasin naik pesawat lagi ke Batu Licin. Nah dari Batu Licin naik mobil lagi kira-kira 5 jam. Wih, saya bilang di sebelah mana? Nah tapi karena pesawat cuma sekali sehari, kami nggak ada waktu. Kami tiba tanggal 27 Juni malam setengah 10. Itu pun pagi-paginya tanggal 27 Juni itu kami dari Lahat. Dari Lahat di sebelah mana yuk? Apa bilang cedek gedung cuek? Apa sekolah? Ayo Lahat di sebelah mana? Cepat jawaban. Nggak tahu, ilmu bumi nggak lulus dulu. Lahat itu Sumatera Selatan, kota kecil. Nah, sudah pelayanan di sana. Terus jam 9 pagi itu kami harus naik mobil 3,5 jam ke Lubuk Linggau, karena itu ada lapangan terbang. Dari Lubuk Linggau kami terbang ke Jakarta. Dari Jakarta kami terbang ke Banjarmasin. Bayangkan dari jam 9 pagi berangkat, nyampe Banjarmasin jam 9:30 malam. Langsung kami charter mobil ke kampung itu. Nah, 10 jam ternyata, ya ampun. Nah, yang meneguhkan Pak Sabto ini ya, namanya anaknya yang ulang tahun pernikahan 50 ini bapaknya. Yang meneguhkan adalah Roh Kudus bicara kepada dia bahwa kita nggak usah khawatir, Tuhan akan bekerja lewat Pak Daniel ini, Pak Sabto ini, untuk ada keselamatan yang diberikan. Jadi biarkan saja. Toh Pak Daniel juga mau, memang saya mau, tapi saya nggak ngerti harus buat apa. Nah, saya nggak tahu kalau Pak Sabto punya motivasi itu. Taunya setelah selesai kejadian yang saya mau ceritakan ini, sesuai ayat ini, itu luar biasa. Acara jam 9 pagi di kampung, bukan sore dan bukan ibadah, catat. Sebab orang Kristen di kampung itu cuma 1,5%, catat. 98,5% itu Muslim. Tapi yang hadir hari itu banyak sekali. Mereka harus potong sapi 1 ekor. Mereka harus beli ayam sekian puluh kilo untuk jamu orang-orang desa. Sebab selama mereka hidup, orang-orang desa itu hidup, belum pernah tahu ada orang merayakan 50 tahun pernikahan. Jadi rame. 50 tahun kawin itu kayak apa ya? Karena mereka nggak bisa bayangkan. Datanglah orang ramai. Nah, saya juga bingung mau khotbah apa. Orang datang hanya untuk makan dan menonton pengantin tua ini tadi. Kan aneh buat orang kampung, belum pernah dengar. Tapi Roh Kudus bekerja. Jadi tiba kami jam 7 pagi, 9:30 berangkat. Bayangkan acara jam 9. Coba mikir, dari jam 9 pagi hari kemarinnya berangkat dari Lahat. Tapi Tuhan bekerja luar biasa. Ya, seperti saudara tahu bagaimana cara saya nyampaikan. Itu banyak orang Jawa, saya juga pakai bahasa Jawa. Terima kasih. Pakai bahasa Jawa juga sebagian-sebagian. Nah, selama saya ngajar, sharing itu ya, apa itu pernikahan semua. Roh Kudus bicara tentang seseorang yang duduknya agak belakang sebelah kanan saya. Nah, jelas Roh Kudus bicara. Terus selesai, saya noleh ke belakang. Lah, kok tidak ada itu orang? Kemana ini? Nah, saya juga tidak bisa tanya baik yang punya kerja ataupun yang lain, saya banyak nggak kenal. Cari orang itu siapa? Kalau cuma ngomong duduk di situ kan banyak bisa bayangkan. Saya berdoa, Tuhan ampuni saya kurang cepat, saya salah. Nah, selesai saya sharing itu tentang keluarga semuanya, orang banyak ngerti. Nah, waktunya sambutan. Itu yang lucu sekali.
Orang desa itu kalau ketemu mikrofon pengen ngomong semua. Supaya kan bukan orang Indonesia. Banyak ini sambutan apa saja. Ya saya harus ngikutin dong Pak Edu, harus ikut. Nggak bisa tidak. Karena kamu sudah capek sekali. Nah, terus saya cari ini orang kok nggak ada. Anak ini kemana? Saya cuma doa. Pas selesai semuanya, waktunya makan. Ya udah. Nah, kami sudah pamit kepada yang punya acara, nggak sampai selesai ya, karena kami mau cepat istirahat. Karena besok kami harus pindah ke kampung lain lagi, namanya Megalong, ya. Begitu saya maju ke meja makan, tempat makan, anak ini ikut maju juga. Loh, dari mana kamu tadi? Oh, saya bantu-bantu di belakang. Oh ya udah. Namamu siapa? Aryansyah. Nah, kok dengar sih Muslim. Ya saya sih nggak urusan masalah agama. Cuma saya sampaikan, kamu kan pengen kuliah. Ih, bapak kok tahu, saudara? Ya udah, pokoknya bapak akan nanggung kuliah. Wih, dia senangnya luar biasa dengar ada yang membiayai kuliah. Jadi kamu sudah daftar di mana? Di Banjar Pak, tapi belum bayar. Nah kebetulan besoknya saya ke Magelang, lalu lusanya ke Banjar dari Batu Licin. Terus saya bilang kalau gitu kamu ikut ya. Besok, wah senang sekali. Karena dia suka cita, nah dia itu papa mamanya cerai dari dia masih kecil. Jadi dia nggak pernah tinggal dengan ayah ibunya. Terus dia manggil saya papa, karena saya minta maaf atas nama bapaknya. Tuan Jamadil luar biasa. Kami doakan di rumah gembala, kami nginep di rumahnya gembala. Udah, terus dia bilang kalau gitu malam ini saya nginep sini saja boleh. Kalau kamu nginep sini harus bawa pakaianmu sekali untuk kamu kuliah di Banjar. Nah dia pulang, kami istirahat. Sore kira-kira jam 4, kamar kami digedor. Kaget, apa ini? Tidur belum nyenyak betul. Pak pendeta bilang, ada polisi cari bapak. Polisi? Iya, kenapa? Gak tahu. Ya, ini mata masih riyip-riyip begitu. Terus kami keluar sama Pak Edu juga. Begitu keluar saudara, ada laki-laki mukul saya. Ya, kaget juga. Terus saya lihat anak itu sudah di situ. Ada apa ini? Ternyata ini anak Islam. Saya nggak tahu. Yang mukul itu bapak kandungnya. Jadi waktu anak ini pulang setelah ketemu saya, ya namanya anak cerita ke teman-temannya. Oh, aku mau diajak pendeta ke Banjarmasin. Wah ribut saudara. Sampai saya kaget. Tapi anak ini luar biasa. Dia jelaskan ke polisi itu, dia bisa ngomong, 2 polisi loh. Dia bisa ngomong tentang Undang-Undang Dasar pasal 29. Wih, saya pikir keren juga. Nah, anak itu umur 21 tahun. Saya menentukan hak saya sendiri. Tidak ada yang mempengaruhi. Nah, tapi namanya polisi kan nggak mau kalah. Ya, tapi kan adik masih punya orang tua. Betul, itu orang tua saya. Tapi mereka nggak pernah ngurus saya sejak kecil sebab mereka cerai. Ya polisinya pun nggak bisa apa-apa. Pendeta yang sering ikut bicara. Ya udahlah, ngalah dulu. Terus Pak Edu ikut bicara juga. Pokoknya kalau dari Tuhan pasti bisa. Ringkas cerita agak lama debatnya itu saudara. Ya udah, jadi anak ini ikut pulang bersama ayahnya. Tapi dia gak tinggal dengan bapaknya, kakaknya tinggal dengan omnya. Udah tau, wah hilang ini pertiangan. Sedih sekali waktu dia harus pergi itu. Karena pakaian sudah disiapkan untuk besok ikut saya langsung ke Banjar. Tuhan bekerja luar biasa. Kami cuma doa. Nah, Pak Gembala ini tahu saya perlu dia. Tapi Pak Gembala itu tidak berani jemput ke desanya. Sebab di desanya sudah ribut. Dan desa yang ada perkara kecil itu wah jadi gempar sekali. Jadi maaf ya Pak Daniel, saya nggak bisa buat apa-apa, nggak apa-apa. Pak Edu bilang hanya kuasa doa. Pokoknya orang itu selamat. Ya udah. Nah, Pak Sabto ini tahu kasus itu. Baru dia ngomong, puji Tuhan. Berarti Tuhan, saya nggak salah mengundang Bapak dan Pak Edu ke sini. Ternyata ada orang yang diselamatkan. Terus Pak Edu bilang, ya kamu tahu dulu, sama dipukul ini Pak Daniel, katanya, oleh bapaknya anak ini. Saudara luar biasa, kami doa.
Besok kami harus pindah ke kampung lain. Nggak bisa kontak anak. 3:30 kami harus berjalan. Sampai jam 3 nggak ada kabar. Kemana anak ini? Ya, tapi saya percaya karena ini keinginan Tuhan. Jam 3:20 anak ini muncul. Kami sudah masukkan barang ke mobil untuk kampung lain. Muncul dengan sukacita. Gimana? Beres Pak, beres. Sudah orang tua saya sudah beres, saya boleh pergi. Polisi itu sudah beres. Ya benar kamu, gembalanya yang ribut. Jangan sampai bilang beres-beres loh. Kamu pergi nanti kami ada masalah ini. Sudah Pak Pendeta betul. Anak ini luar biasa. Hal yang pertama yang saya harus lakukan, saya harus beli handphone untuk dia. Kalau enggak bisa kontak. Tapi di kampung kayak begitu, cari handphone di mana? Ini dia datang hari itu dengan satu anak Dayak, namanya Dendi. Itu motornya dia. Kamu datang sama apa Dendi? Nah Dendi ini orang yang periang. Jadi Bapak perlu HP? Iya. Saya tahu Pak, di kota kecamatan. Bisa ngantar? Bisa. Saya tanya pendetanya, kampung yang kami datangi ngelewati nggak? Oh yang ngelewati. Puji Tuhan, antar ke sana. Saya tanya dulu, ada ATM nggak? Bisa nggak bawa uang? Nggak ada Pak. Terus gimana beli HP? Bisa gesek. Hah? Gesek? Di kampung ini ada Pak. Saya nggak bisa bayangkan gesek model apa di kampung kayak begitu. Tapi anak ini ngotot luar biasa. Ya udah, kami pergi. Pak itu senyum-senyum bergesek. Apaan? Nggak tahu. Begitu kami nyampe tempat itu, wah ini sudah berapa hari ini sinyalnya ngaco. Jadi mati ini mesin. Nah lu, dia bilang, terus gimana? Gini aja Pak, kita langsung aja ke toko HP-nya. Loh, kalau ini aja nggak ada bayar pakai apa? Mungkin ada. Anak ini ngotot. Ternyata dia punya tujuan. Ini tujuannya begini lucu sekali. Udah sampai ternyata ada. Bisa. Pak coba dulu ya. Harganya sekian ya, coba aja. Senang ada. Begitu senang. Ini tujuan ini ngotot. Pak saya juga nggak punya HP. Dengan ya ampun kamu itu. Katanya beli 2. Terus Pak itu mukul megang kepalanya. Kamu. Begitu kamu ngotot, ternyata kamu minta HP juga. Untung bisa digesek 2 kali saudara. Udah tahu? Duh, jangan digesek dulu. Saya bilang yang satu ini, saya mau beli apa itu SIM cardnya. Aduh Pak, sudah hampir sebulan Pak nggak ada kirim SIM card dari kota. Terus gimana ada HP ada SIM cardnya? Nggak lucu. Tiba-tiba saya teringat 2 bulan sebelumnya ada tamu di Nabire, dia punyanya Excel. Nah, Nabire itu nggak ada Excel. Nah saya berikan simpati. Hanya saya lupa, saya taruh mana barang kecil ini? Udah 2 bulan yang lalu. Itu hebatnya Roh Kudus. Saya itu nggak doa, saya cuma mikir di mana SIM card itu. Ya demi satu jiwa diselamatkan. Roh Kudus ingetin, kan kamu simpan di dompet koin. Oh iya, begitu saya buka dompet koinnya, itu pun saya cari dulu di mana dompet koin. Ternyata barang itu nyelip ada, saudara. Senang sekali. Cepat pasang. Begitu dipasang nggak ada pulsanya. Ini bagaimana? Nah ini ada yang satu. Ada Pak di sana kios ada. Coba saya bilang begitu. Karena dia juga ingin simpan sebelumnya, ingin pulsa itu. Nah ini udah akhirnya bisa. Tuhan luar biasa. Saya persingkat. Nah sejak itu saya bisa kontak dengan anak ini. 5 Juli anak ini tiba di Malang. Hari ini tadi dia sudah tes dan diterima untuk ambil jurusan keguruan bahasa Inggris. Nah bulan ini juga dia minta dibaptis. Itu luar biasa. Saudara catat, hanya ada 3 ayat dalam Alkitab. Renungkan, hanya ada 3 ayat dalam Alkitab yang memberitahu kita mengapa, bagaimana, kapan seluruh surga bersorak-sorai. Ayo masih ingat? Kalau 1 jiwa kita selamat. Nah, kalau saudara hidup Kristenmu tidak menunjukkan sukacita, lihat muka kok lecek terus. Ngerti muka lecek? Enggak disetrika tuh mukanya. Mengkerucut.
itu berarti saudara tidak pernah menikmati sukacita surga. Begini logikanya orang bisnis ya. Jadi kalau kita suka membawa jiwa yang diselamatkan bisa pulang ke surga ketemu Tuhan, dan itu surga bersukacita istilahnya. Yang bawa dapat komisi nggak? Ngerti nggak kata dapat komisi? Lu cak apa ditanya kok? Dapat nggak komisinya? Apa komisinya? Awas bilang duit, awas kamu. Apa komisinya? Ya sukacita juga. Dan itu yang membuat saya selalu bisa bersukacita. Nggak ada hal yang loyo. Karena tadi nih, ya Pak Erik nginepan saya di hotel Java Paragon. Nah, saya bawa 2 tas, ya karena dibawa ke Jakarta. Itu tas mau dibawa ke Nabiri juga nanti. Akhirnya dilayani. Ya saya nggak mau. Nah, cuma bawa tas itu aja. Roh Kudus ngomong sesuatu kepada saya. Dia lihat tadi Bapak ngomong-ngomong itu pada petugasnya. Nah, kesempatan lagi saya ngomong bisa lebih lama gara-gara begitu saya sampai ke kamar kok nggak bisa dibuka kuncinya merah. Nah, dia naik nganterin koper saya tadi itu. Dia juga coba nggak bisa. Nah, dia telepon ke resepsionis untuk ganti. Nah, rupanya nunggunya lama. Kesempatan di depan pintu kamar yang masih terkunci saya ngomong soal pengampunan, soal keselamatan. Nah, dia pulang jam 8 malam. Tadi dijemputnya terlambat, kesempatan saya ngomong lagi di lobi dengan dia. Gunakan setiap waktu untuk berbagi. Bukan soal agama, bukan soal Tuhan. Soal arti hidup, soal pengampunan, soal kasih. Ini kan kebutuhan semua orang. Saya sudah catat nomor teleponnya. Saya bilang kamu jangan segan kontak. Dia anak tunggal sudah. Tapi orang tuanya nggak sayang dia. Orang tuanya sibuk. Nah, ini jual tahu juga. Orang tuanya jual tahu. Yang nggak tahu nggak usah ikut urusan sendiri. Nah, jadi gunakan setiap kesempatan itu untuk kita bisa jadi berkat. Amin. Jangan sibuk dengan diri sendiri. Saya ulangi lagi ya saudara. Jangan terlalu rajin kebaktian dan melayani. Aneh nggak kedengaran? Aneh buat pendeta-pendeta. Justru terlalu banyak kita habis waktu untuk kebaktian, untuk doa, untuk melayani. Maka kita nggak punya waktu untuk cari yang belum kenal Tuhan. Karena kita sibuk di situ. Kita nggak ada waktu. Ingat, Tuhan mau yang Dia suka adalah semua orang diselamatkan. Jangan lupa, semua orang diselamatkan. Untuk apa saja yang kita buat dalam hidup ini, pokoknya keselamatan kita. Sampai mereka semuanya berjumpa dengan kebenaran, memperoleh pengenalan yang betul akan kebenaran. Siapa kebenaran itu? Tuhan Yesus. Jadi nggak harus ngomong Yesusnya, nggak harus ngomong Tuhan enggak. Ini yang kita harus tahu. Sabtu malam saya masih di Bandung, ikut hadir di sidang raya salah satu sinode. Nah, saya nggak diminta untuk khotbah untuk apa. Mereka cuma minta saya hadir. Ya sudah, saya hadir dalam kesibukan saya. Ya, setelah pemberkatan nikah di Jakarta, langsung saya naik kereta api menuju Bandung. Ternyata ada beberapa pendeta yang kenal minta kepada ketua sinodenya supaya saya itu sharing sedikit. Ya udah, saya dikasih waktu 15 menit, sharingnya begini. Tolong, kan Pak Pendeta Daniel belum lama dari Amerika, Australia, Eropa. Coba ceritakan apa kegerakan Roh Kudus yang terjadi di dunia sekarang. Nah, saya juga bingung mau cerita apa ya gerakan Roh Kudus itu. Nah, tapi karena diminta, ya saya minta Roh Kudus jelaskan. Jawabnya begini. Itu buat orang kaget. Akhirnya jadi panjang ngomong, jadi 1 jam. Karena ditanya,
Roh Kudus bilang begini, justru aku nggak bergerak sekarang, setan yang bergerak. Betul juga. Betul loh saudara. Loh kalau kita mau jujur, setan itu lebih aktif loh daripada kita. Loh jawab iya atau tidak? Setan itu lebih getol cari jiwa daripada kita. Ngaku. Baru saya ngomong belum 2 menit diprotes 3 pendeta. Saya gini, kalimat pertama saya itu begini, ya dengerin. Saudara, saya itu diminta untuk bicara tentang kegerakan Roh Kudus di dunia. Memang saya banyak keliling negara, tapi yang saya tahu justru setan itu lebih giat daripada kita. Langsung angkat tangan. Bapak dari mana? Dari Papua. Saya bilang begitu. Itu gak kena depannya. Mereka gak bisa terima. Saya bilang, betapa jahatnya dan munafiknya kita kalau kita tidak mau mengakui kekalahan kita. Ayo jujur. Hari-hari ini narkoba atau Injil lebih giat. Ayo jawab. Mereka jawabnya narkoba. Kenapa kita gak mau ngaku kalah? Gak bisa Pak. Tuhan tuh gak pernah kalah. Betul dia gak pernah kalah. Tapi faktanya, lihat pembunuhan, lihat perceraian. Apa itu bukan setan yang bekerja? Saya ngomong pada mereka dari 34 provinsi di Indonesia. Provinsi yang paling tinggi angka perceraian itu Sulawesi Utara. Catat. Kota Manado itu satu-satunya kota di Indonesia yang tidak pernah ada hari tanpa KKN. Serius, Manado itu KKN tiap hari. Minimal itu 1 bisa lebih. Kenapa angka perceraiannya tinggi? Orang mati muda, serangan jantung paling banyak Manado juga karena rakusnya itu. Nah, buktinya berarti setan yang menang dong. Kenapa kita harus nggak mau ngakui? Dia bilang teruskan Pak, teruskan. Udah terus, kemudian minta terus. Kota Senggolo bilang terus juga. Saya, inilah fakta. Soalnya kita harus jujur. Ketika kita sibuk dengan urusan-urusan rohani, rajin puasa, rajin doa keliling, rajin ini, rajin itu, hasilnya berapa jiwa yang diselamatkan? Karena yang kita sibuk untuk diri kita. Renungkan ya. Di Bandung juga berapa tahun yang lalu saya pernah diturunkan untuk khotbah. Karena saya bilang, saya diminta untuk bicara misi, ya, misi. Nah, itu memang bagian saya. Gereja itu kalau urusan misi, uang duitnya enggak karuan. Untuk traktat, untuk brosur, untuk metode, untuk alat peraga, untuk biaya ini, biaya itu, banyak. Kelihatannya keren toh, uang untuk misi. Saya bilang mau itu ya, bukan yang kemarin ini. Setan itu punya misi nggak? Punya. Berhasil nggak? Nah, lebih berhasil misinya setan atau misinya gereja? Nah, terus saya ngomong, kenapa sih kita nggak mau undang setan untuk ngajar kita? Loh, kan masuk akal nggak kalau saya mikir? Saya disuruh turun. Bapak ini ngajar apa loh? Kita harus rendah hati loh, betul nggak saudara? Mereka lebih berhasil loh daripada kita. Saya tunjukkan 4 hal ini ya dengan mereka. Aduh, susah betul orang gereja ini karena kita ini sombong-sombong. Betul nggak? Nggak mau ngakui kalau kita ini gagal. Contoh, demi visinya untuk memberitakan Injil ke seluruh dunia, maka gereja punya sekolah Injil. Alkitab itu loh, betul? Demi misinya, supaya semua manusia jatuh dalam dosa. Setan punya sekolah dosa atau tidak? Cepat jawab. Nah, jadi yang punya sekolah atau nggak punya sekolah lebih berhasil. Lu ayo ngaku cepat. Maka itu harusnya semua sekolah teologi ditutup, saudara. Nggak menghasilkan. Maaf saya berkata. Lu ya atau tidak? Mahal-mahal bayarnya. Setan nggak punya sekolah. Tiap hari berapa ribu orang mati gara-gara narkoba. Itu hanya untuk Indonesia saja. 2. Demi misinya,
antara gereja dengan setan, siapa yang pakai iklan? Ayo jawab. Mana narkoba pakai iklan? Ngawur. Lu betul nggak? Nah, bayangkan yang pakai iklan nggak laku jualannya, yang nggak pakai iklan laku. Lu ya kok tidak cepat jawab? Berarti ada yang salah dari kita. Kenapa kita nggak mau mengakui kesalahan ini? Nomor 3, ini kita harus sadar betul-betul mana yang mahal dan mana yang gratis antara narkoba dengan Injil. Ayo jawab, mana yang mahal? Narkoba. Ayo, siapa yang tahu harga sabu-sabu hari ini berapa sabu gram? 2 juta lebih. Baca aja, yang ketangkap kan hitungnya gampang. 1,5 kilo itu 20 sekian mil. Bagi aja, ngeri sekali. Nah, yang mahal lakunya keras, laris luar biasa. Logikanya yang gratis enggak laku. Kenapa? Karena packagingnya dan salesnya on. Betul? Siapa salesnya Injil? Pendeta, bukan kita kok pendeta. Awas kamu ngomong. Keren pendeta kamu ya. Banter lagi kamu ngomong. Kita ini salesnya Injil. Lo betul tidak? Lo kenapa Injilnya gak laku? Awas ya, harus bertobat. Gini loh, logika paling gampang. Kalau kita ini sales perfume, kita disebar kemana-mana jualan minyak wangi. Tiap kali kita deketin orang itu hidungnya gerak-gerak. Ambo. Ngerti gak maksudnya? Nah, kalau kita jual perfume, bau badan kita pun amin. Laku gak perfume? Ya itu masalahnya. Injil gratis, kok enggak laku? Dampak yang keempatnya, dampak narkoba dan dampak Injil. Ngerti pertanyaan saya? Mana yang harusnya hebat? Injil, diampuni, diselamatkan, dipulihkan, disembuhkan semua. Lu dampak narkoba itu apa? Mati, karier hancur. Ini kemarin loh, anggota DPR Langkat, bukan Lahatnya, ketangkap. Ternyata dia pedagang narkoba. Yang ditangkap kemarin ya, baru kemarin itu 1,5 kilo sabu-sabu dari Malaysia. Bayangkan, duit semuanya kena. Nah, dari 4 hal ini, gereja punya sekolah, setan nggak punya sekolah. Gereja pakai iklan, setan nggak pakai iklan. Betul? Harganya, Injil gratis, narkoba mahal. Yang keempat, dampak. Jadi secara hitungan bisnis, yang harusnya laku yang mana? Lah jawab, harusnya laku yang mana? Injil. Tapi tidak laku. Ya, coba satu ayat ini yang saya bahas hari Sabtu malam kemarin di Bandung. Ibrani, Wahyu 12 ayat 12. Ketika mereka, ada berapa orang, gak semuanya, protes dengan apa yang saya sampaikan. Oke, stop. Karena saya masih ngomong, kita baca dulu ayat ini. Setelah ayat ini saya jelaskan, mereka baru sadar. Ya. Karena itu bersukacitalah siapa? Hai surga dan hai kita semua yang diam di dalamnya. Puji Tuhan, bukan kita aman. Loh, ya atau tidak? Kita loh, saya di surga atau enggak? Kok diam saja sih? Ya sudah, jawab, kok diam saja? Kita ini bersukacita karena kita aman. Tapi celakalah kamu, siapa dan siapa? Nah, saudara lihat, kalau gempa bumi nggak beres-beres sampai hari ini, badai, banjir, tanah longsor nggak beres-beres, ini ayatnya.
Maka itu jangan pernah berkata, oh itu Tuhan. Enggak, Tuhan tidak pernah membunuh manusia. Ini laut dan bumi celaka. Kenapa? Baca. Nah, karena siapa? Iblis. Ngapain? Telah, bukan turun, telah. Dan hari-hari ini terjadi. Kacau laut, kacau bumi. Telah turun dengan baca dengan geram yang turun kepadamu dan geram yang dahsyat. Mendengar iblis geram aja kita sudah ngeri. Dahsyat. Karena ini, karena apa? Cepat baca. Iblis tahu bahwa waktunya sudah sampai. Nah, saya ngomong kepada para pendeta di sidang raya sinode ini, berarti menurut firman Tuhan, siapa yang lebih kenal waktu Tuhan? Gereja atau setan? Nah, jadi jangan marah. Kalau saya diminta untuk bicara tentang kegerakan Roh Kudus di dunia, nggak ada. Yang bergerak itu setan. Dan terbukti kasus-kasus pembunuhan yang luar biasa, ngeri sekali. Saya dari Bali, ngeri. Nah, baca berita. Jadi dari Januari sampai Agustus ini, di seluruh Bali sudah ditemukan 600 sekian bayi dibunuh. Bahkan yang terakhir itu bayi kembar. Aduh, waktu saya baca itu, maaf ya, orang beragama ngeri sekali. Berarti setan lebih berasa enggak? Lihat pembunuhan dengan cara-cara yang ngeri. Begal-begal itu ngeri loh, saudara. Hari-hari ini betul gak kejam. Kalau bukan setan. Dan yang begal itu anak-anak belasan tahun. Aduh, kalau dengar berita itu, ini setan sedang giatnya luar biasa. Nah, kalau setan tahu waktunya sudah singkat, ngerti kata, berarti setan kerja lembur. Betul? Lu ya atau tidak? Setan kerja lembur. Nah, kita tunggu tok. Tidur aja, nggak bunter-bunter begitu. Jangan marah. Ngerti maksudnya? Ayo bangkit sekarang. Kalau setan aja tahu waktunya sudah singkat, maka itu mereka kerja lembur untuk mendapatkan sebanyak-banyaknya jiwa. Harusnya kita lebih dari mereka. Setuju nggak saya ngomong? Nah, ini masalahnya, kita sibuknya itu yang enggak. Ayo kita mikir. Maaf ya, saya cuma cerita, jangan mikir macam-macam. Tanggal 20 Juli yang lalu sampai tanggal 8 Agustus, ya, itu jadwal saya pelayanan di Amerika. Jadi 3 kali hari Minggu. Udah. Nah, seminggu sebelum berangkat, ada orang telepon saya nggak kenal. Dia kenal saya, tapi saya nggak tahu. Namanya Roni Harsono. Terus dia telepon begini. Kenapa, Vic? Apa? Ya kenapa sih takon sih, Papa? Ada. Oh, ya cepat balik. Nah, saya ditelepon begini, kemudian ada waktu enggak? Tanggal 25-26 Juli di Bukit Doa Immanuel Prigen. Ada mbak-mbak kan kumpul. Terus dia cerita, kami ini pengusaha-pengusaha ya di Jawa Timur, dari Tuban, dari Lamongan, dari Malang, dari Bojonegoro, dari Surabaya. Kami itu setiap 3 bulan sekali mengumpulkan pendeta-pendeta dari berapa kabupaten. Kami kelompokkan untuk seluruh Jawa Timur. Ya, nah pas hari itu jadwalnya Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Nganjuk, Kertosono,
satu lagi saya lupa. Aduh, nggak bisa. Kemudian jadi Amerika. Aduh sayang. Ya udah, saya tutup telepon itu. Besok Roh Kudus ngomong saya, kamu harus pergi melayani mereka. Nah, saya sudah di Amerika. Nah, saya nggak bisa batalkan karena 20 saya berangkat, 21, 22, 23 itu di New York ada KKN dan seminar. Nggak mungkin. Tapi karena papanya. Nah, yang membuat saya berkeputusan itu dua hal. Satu, langsung Roh Kudus memberi saya tema khotbahnya untuk pertemuan hamba Tuhan. Judulnya menarik, hamba Tuhan dan uang. Jelas sekali. Ya udah, saya siap. Saya telepon Pak Roni ini. Ron, siap Koden. Nah, langsung kalimat pertama dan aduh Koden jangan. Loh kenapa? Kami nggak sanggup bayar uang tiket Koden Amerika Indonesia pulang pergi. Loh, itu bukan urusanmu. Koden bayar sendiri. Aduh Koden cuma bicara 2 sesi. Nggak apa-apa, karena Tuhan sudah beri tema khotbah Koden. Saya nggak tahu. Ini yang Tuhan suruh Koden bicara, hamba Tuhan dan uang. Koden jangan main-main. Ada yang beritahu nggak? Maksudmu? Catat. Ternyata temanya itu betul-betul hamba Tuhan dan uang. Nah, Pak Ron ini bingung. Enggak ada ngasih tau bisa tahu. Pakai itu Ron, Koden akan berangkat. Nah, waktu istri saya dengar, dia nggak mikir macam-macam. Dia mikir umurmu dulu umurmu. Dia bilang begitu. Kenapa umurnya? Saya guyon sama dia. Gak bisa kamu bolak-balik seperti itu. Loh, tapi kalau Tuhanmu. Nah, sekarang tanda kedua. Di New York itu ada salah satu anak saya yang jual tiket online. Waktu saya telepon, kan belum berangkat. Pak, jangan main-main. Loh, main-main gimana? Loh, Papa kan baru tiba tanggal 20 Juli. Ini kalau sampai Indonesia tanggal 25 atau donor, kamu berangkat tanggal berapa? Terus sanggup nggak? Bukan uangnya, dia tahu betul. Sudah, pokoknya cari. Kalau kamu nggak mau cari, Bapak cari yang lain. Saya bilang begitu. Dia cariin, dapat tiket. Ya, walaupun nggak terlalu murah karena mendadak. Luar biasa. Jadi saya tanggal 20 tiba di New York, hari Jumat itu. Hari Selasa sore waktu New York saya balik ke Indonesia, langsung ke Surabaya, kalian di Indonesia nggak sampai 24 jam. Keren kan? Berangkat lagi ke Amerika. Saudara, tidak ada orang yang setuju. Saya bilang telat. Sudah balik lagi kok bilang nggak setuju. Dan betul-betul saya nggak ngalami jetnya. Itu New York, saudara. New York ke Indonesia itu kira-kira dari rumah kalau dihitung semua berangkat itu 29 jam. Terbangnya aja sekian puluh jam. Luar biasa Tuhan itu. Benar. Pagi sampai Juanda jam berapa ya? Jam 8 ya. Kira-kira segitu. Langsung ke Perigen. Sharing 2 sesi sampai sore, balik ke Surabaya tidur. Besok paginya pesawatnya jam 7.40. Jadi jam 5 lebih sudah saja di bandara. Luar biasa bukan Tuhan? Nah, kenapa bisa begitu? Bonusnya itu, komisinya itu. Ngerti enggak? Ada sukacita. Dan hamba-hamba Tuhan yang hadir diberkati luar biasa. Dan itu cara saya melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jadi nggak pernah ngitung ini, ngitung itu, tidak. Kenapa? Kedinginan. Ada apa? Oh, laku. Jadi Tuhan mau kita senangkan kalau kita mengerti apa yang Dia suka. Amin. Saya tanya lagi sebelum kita pindah ayat yang lain terakhir. Jadi siapa lebih pintar ngatur waktu? Kita atau setan? Nah, harus ngaku. Setan lebih bisa ngatur waktu daripada kita. Maka itu ayo saudara, dalam hidup ini betul-betul kita mau melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Walaupun jalannya sulit dimengerti,
Jelas ya? Ayat yang berikut, supaya kita hafal betul apa yang Tuhan inginkan dalam hatinya. Ya. Contoh, Yohanes 3:16, kita hafal bukan? Ya. Kalau belum hafal berarti saudara belum Kristen gitu. Ya, jadi yang belum hafal itu belum Kristen, dimaklum. Tapi ayat itu jadi masalah untuk Indonesia. Betul tidak? Kenapa jadi masalah? Karena jumlah mayoritas negara kita, mereka selalu menolak. Tuhan punya anak, kawin sama siapa? Ngerti gak maksud saya? Nah, maka itu saya pernah tanya, Bapak, kalau ini bermasalah, gak mungkin Tuhan salah. Ya, tahun 70-an awal ini benturan saya. Kalau saya mau memberitakan Injil, Tuhan punya anak, buat mereka gak bisa terima. Buat mereka Tuhan punya anak itu satu kenajisan. Mereka akan menganggap Tuhan itu nggak tahu diri. Kalau sampai punya anak, berarti dia kawin dengan siapa? Balasannya macam-macam. Di situ saya kira dia, Bapak, terus gimana dong? Ini firman-Mu kok. Ternyata jawabannya luar biasa. Kalau kamu Daniel hanya menyampaikan Yohanes 3:16 saja, pasti ditolak. Nah, terus bagaimana? Ayo kita buka. Kamu harus melangkah ke 1 Yohanes 3:16. Nah, itu saya belum tahu. Ternyata luar biasa, Tuhan memimpin para penulis Alkitab. Ditulis oleh orang yang sama, yaitu Rasul Yohanes. Di pasal yang sama, yaitu pasal 3. Di ayat yang sama, ayat 16. Ternyata ada penjelasan yang luar biasa. Nah, sejak hari itu sampai hari ini, Tuhan bekerja luar biasa. Belum pernah saya menginjil ditolak orang karena konsep ini. Baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Demikian, ayo yang kuat suaranya. Itu sudah makanan banyak, kuat. 1, 2, 3. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Titik koma, stop dulu. Nah, ini Yohanes 3:16. Tapi setelah kita terima Yohanes 3:16, maka kita harus melakukan 1 Yohanes 3:16. Titik koma 1, 2, 3. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara. Wajib. Dalam semua bahasa, saya tanya bahasa Mandarin, ya, sama. Cuma nanti jadi Mandarin itu adalah bisa bahasa Mandarin di belakang. Bahasa Inggris, auto bukan mas. Ini berbeda. Jadi kalau wajib itu nggak bisa ditawar. Jadi supaya Yohanes 3:16 di Indonesia terjadi, maka bukan lagi minta Tuhan Yesus yang mati buat kita, tapi kita yang mati buat orang lain. Wajib. Maka itu ketika pertama kali Sarisi Morangkir, saya kenal baik dengan dia, mengubah pujian karya terbesar. Nah, itu dia. Saya bilang, Sari, Koden kalau nyanyi cuma sekali, gubanmu setelah itu Koden ganti. Karena kalau kita ngikuti lagu itu, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu, itu jahat. Loh, kok jahat? Berarti saudara meminta Tuhan Yesus berkorban berapa kali untuk mendasmu. Ngerti kata itu? Coba tahu. Lu betul tidak? Masa kita harus minta Yesus berkorban terus? Jangan. Enggak tahu. Dia sudah jangan nyanyi kalimatnya itu. Cukup berapa kali Yesus mati buat kita?
sekali. Begini saya lupa. Karya terbesar dalam hidupmu. Munya siapa? Orang lain. Pengorbananku, teruskan, yang selamatkanmu. Akulah harta. Ini yang serahkan nyawa. Itu ternyata serahkan harta. Sebab Tuhan Yesus dan perampok ngomongnya sama. Di mana ada hartamu, di situ ada nyawamu. Maka itu perampok kalau nodong, apa itu? Nah itu perampok aja ngerti, masa kita nggak ngerti? Betul tidak? Karya terbesar dalam hidupmu, pengorbananku yang selamatkanmu. Akulah harta yang tak ternilai yang kau miliki dan kau hargai. Apa terjadi? Dampaknya Tuhan Yesus kau kagumi. Cuma duduk rek. Lakukan. Amin. Lakukan. Ini yang Tuhan mau dari hidup kita. Jangan cuma ngomong Yohanes 3:16, tapi lanjutkan ke 1 Yohanes 3:17. 17-nya. Apa sih nyawa itu? 17 di ayat ini. 1 Yohanes 3:17. Jelas kan? Ayo kita baca sama-sama. Yang pelit pasti nggak berani baca ayat ini. Bertobat, pasti nggak berani baca. 1, 2, 3. Yang kuat, ulang. 1, 2, 3. Barang siapa mendengar aku Nabi dan melihat saudaranya yang tidak kekurangan, tetapi menutupi kematiannya terhadap saudara itu, bagaimanakah kasih Tuhan dapat tetap di dalam diri? Jadi menyerahkan nyawa itu menyerahkan harta. Barang siapa mempunyai harta dunia, ini luar biasa. Maka itu mulai hari ini, dulu ya masih zaman Pak Harto, banyak orang membeli parsel kalau Lebaran, Natal, Tahun Baru, betul? Dulu ya atau tidak cepat? Ya. Pasti di sini ada orang yang dulu pernah bisa meremehkan telur. Nah saya marah. Sebab rakyat Indonesia zaman Pak Harto kalau memberi parsel itu pasti kepada pejabat, kepada orang kaya, jabat atau tidak. Itu kan mubazir. Mereka bisa beli. Dan tahu nggak? Mereka pakai enggak? Enggak, dipajang di ruang tamunya. Betul? Sampai kayak toko sudah. Enggak, diotek aja lah, tempatnya diotek. Nanti tunggu setelah sekian bulan, periksa, ya mau expired, cepat kasih orang. Dengan kurang ajar itu. Lu ya tidak cepat-cepat. Saya marah kepada orang-orang seperti itu. Motivasimu salah dalam memberi. Orang sudah bisa beli sendiri, kamu beli. Harusnya kamu beri yang gak bisa beli. Loh betul tidak? Hampir gak ada gereja berani khotbah hal ini. Saya khotbah waktu itu. Banyak orang-orang kaya kelojotan, tahu kata kelojotan, puasa. Karena motivasinya sudah salah dalam memberi. Maka itu mulai hari ini kita harus betul-betul. Amin. Keselamatan jiwa-jiwa jauh lebih penting daripada acara-acara rohani. Katakan amin. Nggak ada satu jam cukup. Lukas 15 ayat 1. Jadikan ayat ini ayat penghakiman buat diri kita, termasuk para pendeta, para majelis, orang Kristen yang aktif dalam pelayanan. Jadikan ayat ini penghakiman buat diri sendiri. Nah begini, Yohanes 3:16 itu dijelaskan
diterjemahkan, dijabarkan, dibuktikan, diwujud nyatakan lewat Lukas 15. Ya, lewat Lukas 15. Dan ini ayat. Dalam Lukas 15 ada kisah berapa hal yang hilang? Ayo jawab. Masuk lupa. 3. Apa saja? Yang pertama, domba. 2, uang. 3, anak yang hilang. Dan semuanya happy ending. Nah, saudara harus merubah the true love story. Kisah kasih yang terbesar bukan Romeo and Juliet dan sampai ingat. Justru true love story itu pasal 15 Injil Lukas. Kisah kasih Tuhan itu luar biasa. Belum lama saya terlibat di Facebook. Saudara pernah ngikutin nggak? Aduh, namanya siapa? Ismi atau Asmi Abu Bakar, orang Arab yang membuat museum peranakan Tionghoa di Tangerang. Harus ngikuti, saudara. Itu luar biasa. Ini orang Arab Muslim diberi hati oleh Tuhan untuk mengumpulkan sejarah-sejarah tentang kegiatan orang Tionghoa sejak abad yang ke-16. Dia punya datanya. Tiap hari dia ada di Facebook. Saya selalu memberi komentar karena kita banyak nggak tahu. Saya berkata kepada dia, Pak Abu Bakar, saya ini orang Tionghoa. Ternyata Bapak lebih hebat. Saya berkata terima kasih pada Pak Abu Bakar di Indonesia supaya saya tahu. Ternyata banyak. Contoh, pilot pertama di Indonesia itu orang Tionghoa. Pilot pertama. Dan dia yang beli pesawat pertama. Dia terbangkan dari Jakarta sampai ke Belanda. Pesawat kecil, berapa minggu itu perjalanan. Yang membentuk olahraga pertama di Indonesia orang Tionghoa. Dia punya catatan sejarahnya. Sampai saya tanya, dapatnya dari mana ini barang-barang langka? Nah, terus saya bahas kata sejarah dalam bahasa Inggris itu apa yuk? Tes bahasa Inggris dulu. History. November tahun 85 di Jalan Musi nomor 38. Ini ada Pak Teddy, ada John Ford, ada Pak Sejarah. Di situ saya mendapat jawab. Apa kata history? Ternyata 3 kata yang digabung. His love story. Dari mana saya bisa dapat? Tiba-tiba aja bulan November 85 saya gak akan lupa. Roh Kudus berkata begini, Daniel, coba kamu cari sebabnya. Kenapa bahasa Inggris jadi bahasa internasional? Saya tertawa dengan Papa di surga. Papa, kalau saya ditanya waktu itu, saya akan jadikan bahasa Jawa jadi bahasa internasional. Karena bahasa itu aneh. Ngapain saya harus ngurusin bahasa Inggris kok jadi bahasa internasional? Tapi karena Roh Kudus yang tanya. Saya cari sekarang. Zaman itu belum ada Google. Cukup lama. Nah, salah satunya karena ada kata history. Bayangkan kalau manusia nggak ke sejarahnya jadi apa? Ternyata sejarah itu kisah kasih Tuhan kepada manusia. His love story. Itu yang luar biasa. Saya bilang pada Pak Abu Bakar, saya diskusi di Facebook. Wow, banyak orang yang menangkap. Jadi manusia nggak boleh melupakan sejarah. Itu tentang kisah kasih Tuhan kepada manusia. Itu luar biasa. Cara jadi namanya betul nggak? Ismi Abu Bakar atau Asmi? Asmi Abu Bakar. Ya, saudara cari. Tiap hari dia selalu upload tentang orang-orang Tionghoa. Sejarahnya dengan foto-foto, dengan tulisan semua. Hebat sekali itu. Nah, jadi inilah the true love story. Lukas 15.
Ayo baca sama-sama ayat 1. 1, 2, 3. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Nah, saya berkata, pertama kepada diri saya sendiri, kedua kepada banyak teman-teman saya pendeta. Kristen yang benar, murid Yesus yang benar, hamba Tuhan yang benar, ukurannya bukan berapa hari puasa dalam sebulan, bukan berapa jam doa sehari, bukan berapa banyak ayat yang dihafal. Tidak. Murid Yesus yang benar ukurannya dalam seminggu berapa banyak orang-orang berdosa datang mencari Yesus lewat kita. Katakan amin, cuma rumah itu. Amin, ini ukurannya. Ayo kita lihat, zaman itu kelompok ini, dua kelompok ini boleh masuk bait suci tidak? Enggak. Aneh bukan? Kalau mereka nggak bisa masuk bait suci, tapi mereka nggak takut ketemu Yesus. Loh, aneh kan? Coba keluarkan kata biasanya. Itu menunjuk apa arti kata biasanya? Sering, terus-terusan, nggak takut. Hanya orang-orang beragama yang ditakuti oleh orang berdosa. Setuju saya ngomong? Sebab orang beragama pasti munafik, pasti. Cadang. Maka itu saya nggak suka disebut agama Kristen. Tidak, murid Yesus yang benar. Maka itu kapan ada orang berdosa datang kepada saudara? Kalau saudara tanya saya, tadi sore waktu saya check in di hotel, ada orang itu di zaman Tuhan. Nah, untuk ketemu orang berdosa susah atau mudah? Jawaban mudah. Waket kelecehan kok. Berarti kata kelecehan ada di mana-mana, tercecer di mana-mana. Maka itu salah satu cara saya menemukan mereka. Itu kalau saya kemana saja, cari orang yang mukanya kusut, mukanya lecek. Itu paling gampang terima kasih Tuhan. Dan sampai hari ini itu cara saya berbagi dengan Tuhan. Gampang sekali. Karena orang seperti itu, kalau kita perhatikan, itu luar biasa. Siap jadi wakil Yesus di dunia, supaya Injil diberitakan dan Yesus segera datang. Inilah tugas kita sebagai murid-murid Yesus. Bukan menambah jumlah kebaktian minggu, awas kamu. Bukan menambah bangunan gedung gereja, enggak. Tapi tambahkan jumlah orang yang diselamatkan dari Kristen dengan cara berbagi hidup ini. Amin. Dan memberkati kita semuanya. Tepuk tangan buat dirimu sendiri, termasuk di rumah juga. Tepuk tangan.